Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. بلغ رسالة فأحسن بلاغها وأدى الأمانة فأحسن أداءها ونصح الأمة وكشف به الأمة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا اللهم صل وسلم على نور الأنوار الأمين وزير الأسرار وكريات الأغيار ومفتاح بلاد الوسائل سيدنا محمد بن الإسلام وآله الأصحاب أصحاب الأخيار صلاة وسلام إلهي متلازمين من يومنا هذا إلى يوم الصحة والأحوال وتبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع الحسن عن جد الحسن إن أحسن الحسن الحسن. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه دع الأيام تفعل ما تشاء وإن إذا حكم القضاء ولا تنسى الحادثة الليالي فما لحوان في الدنيا بواء وكن رجلا على الأحوال كون المسلمات كالسماحة والوفاء. دع الأيام تفعله يحين يوم يغني عن الموت الدوام. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para anak cucunya Rasulullah, para alim, para ulama, para asatidz, para guru-guru, warisnya Rasulullah. Hadirin hadirat muslimin muslimat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang berpuasa di wilayah ini, yaitu Al-Ustaz Al-Hajj Hidayatullah Muhammad Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudah-mudahan dijaga Allah berkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan akan guru-guru yang tangguh istiqamah membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dunia segenap warga besar al-marhum bila rahmatil hidup Al-Ustaz Al-Hajj Harun Ar-Rasyid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya roh diberkahi anak-anaknya, cucu-cucunya menjadi alim ulama nafi' li ummat Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ma'ajna wa ma'adhal anak yahal lilah ma'a Rasulillah. Alangkah indahnya, alangkah gembiranya, alangkah senangnya pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita memperingati haul yang ke-20 daripada almarhum ila rahmatil hayyul Haji Harun Ar-Rasyid. Hadirin sekalian, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah suatu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang dari Ansar. Maka seseorang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal, orang mukmin mana yang paling utama, yang paling bagus? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa,
yang paling bagus akhlaknya. Setelah itu dia juga mengatakan, ayo mukminin akyas, mukmin mana yang paling pintar, yang punya akal. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang mana mereka itu mempersiapkan diri mereka setelah kematian dan sering mengingat akan kematian. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita memperingati haul daripada almarhum ila rahmatil hayyun Al-Hajj Al-Ustaz Harun Ar-Rasyid. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya, amin. Dan juga kita mengikuti akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, ini kita kumpul di sini nih. Ini malam Ahad ya, malam Minggu ya. Ini anak senang banget nih yang datang kebanyakan anak-anak muda nih. Bener ya? Ya. Ini yang datang anak-anak muda. Biasanya anak muda kalau malam Minggu di mana adanya? Ini senang banget. Ini bukan tandanya antum jomblo ya, bukan. Ya, tapi mungkin ada di antara antum yang jomblo, tapi antum ajakkan dalam diri antum, saya jomblo bukan nasib tapi prinsip. Benar ya? Apa yang saya boleh tahu itu sama jomblo. Ustaz Agus ranking. Ustaz saya. Lagi bisa. Namun tadi antum nih anak-anak muda, antum tekankan dalam diri antum, saya ini jomblo bukan nasib tapi prinsip. Prinsip saya seperti apa? Prinsip saya di mana? Prinsip saya yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ayyuhasyab at-tariqu syahwatahu bi ajli an ta'inni kaba'il malaikati. Wahai para pemuda yang mana meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu nih anak-anak muda nih yang meninggalkan syahwatnya karena aku anggap seperti sebagian malaikatku. Jadi jomblo bukan nasib tapi prinsip. Ini yang anak-anak muda kayak gini, insya Allah anak-anak muda yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bukan anak-anak muda yang mentrek-trekan, bukan anak muda yang narkoba, bukan anak muda yang mabuk-mabukan, bahkan bukan anak muda yang pacaran. Ada yang pacaran. Kita doain semuanya guru-guru yang pacaran pada putus semuanya. Ar-rijal, ar-rijal bil af'al laysa bil aqwal. Yang namanya laki-laki itu dengan perbuatan, bukan dengan ucapan. Yang namanya laki-laki itu bukan bilang I love you, tapi begitu. Kalau benar dia rijal, datangin orang tuanya, saya siap. Siap belum? Saya siap, saya laki-laki. Tuh, itu baru namanya rijal. Jadi kata Imam Ali rahimahullah, beliau mengatakan kalau kita pengen lihat masa depan anak muda, masa depan suatu negara, lihat anak mudanya sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin sekalian, kembali lagi. Ma ajmal wa ma akmalan nahya hadhihi lailah ma Rasulillah. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya kita bersama-sama di sini berkumpul untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul daripada guru kita Al-Hajj Al-Ustaz Harun Ar-Rasyid. Hadirin sekalian, ini kok kenapa ada acara haul juga berbarengan dengan acara maulid? Ternyata itu ada dalilnya juga. Ini anak kecil, masya Allah, para buka saja dah. Dibayar buku ilmu Palestina. Ini sebentar ya ngomongnya ya. Masya Allah. Kita mendapat berkat. Ya. Dan insya Allah dikit lagi panitia di air putih. Ya. Ini hadirin di dalam kita bukan Syafatul Qulub Imam Al-Ghazali, begitu juga di dalam kita Tadhkirah Al-Imam Abu Abdullah
Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi At-Tadhkirah fi Ahwal al-Maut wal Akhirah, juga Kiai Nawawi Al-Baitani di dalam kitab Simarul Yafi'ah, ya, Simarul Yafi'ah, Riyadul Wadi'ah, disebutkan bahwasanya dahulu ada seorang ibu mempunyai putri yang sangat cantik jelita. Akhirnya putri ini yang sangat dicintainya meninggal dunia. Nah, ibu ini mendatangi Imam Hasan al-Basri, Sayyidul Tabi'in, karena merindu dengan putrinya. Ia ingin berjumpa dengan putrinya. Akhirnya Sayyidina Imam Hasan al-Basri memberikan amalan. Nah, ini antum boleh ya amalkan. Amalannya apa? Amalannya setelah sholat isya, sholat 4 rakaat, di setiap rakaat baca kuliah Al-Haqqul Takatsur, ya, baca Al-Haqqul Takatsur itu 4 rakaat sholat. Setelah itu perbanyak ya zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dilakukan oleh ibu tersebut, dan benar aja ternyata ibunya mimpi anak yang meninggal, putrinya. Ketika dilihat di dalam mimpinya, Masya Allah, putrinya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuburnya. Ini siksa dalam kubur hakun, karena al-kubur imma rawdatun na'imah al-hufratun jahimah. Kuburan itu bisa jadi rawdah, taman na'imah yang mempunyai kenikmatan. Nikmat jadikan kuburnya rawdah, memberikan jannah. Atau juga hufrah jahimah, lubang yang sangat mengerikan. Masya Allah. Ini makanya hadirin sekalian, kita ini semuanya sebenarnya lagi pada main-main nih. Yang serius cuma mati doang, benar ya? Semuanya lagi main. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ini lagi innamal antal ayyam. Kita ini cuma hitungan hari-hari doang. Lalu dahaba yaumun dahaba ba'du, kalau satu hari udah pergi, maka pergi juga satu hari kita. Itu sebenarnya hakikatnya tinggal tunggu mati doang. Ini dia melihat putrinya dalam keadaan susah, sedih, lagi dibelenggu, lagi dicambuk, lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tubuhnya. Lalu ibu ini sedih, dia nangis, dia langsung mendatangi Imam Hasan al-Basri, diceritakan. Setelah menceritakan seperti itu, gak lama Imam Hasan al-Basri sendiri yang apa? Yang mimpi itu anak gadis. Sebenarnya Imam Hasan al-Basri belum tahu bahwasanya ini putri daripada ibu yang adulin ke Imam Hasan al-Basri. Ketika itu Imam Hasan al-Basri ada dalam suatu rumputan yang hijau, hawanya sejuk, adem, enak. Dan di situ ada istana, yang mana di istana tersebut ada seorang putri yang cantik jelita memakai mahkota yang berupa cahaya. Akhirnya putri tersebut mengatakan, wahai Imam, tidakkah engkau kenal aku? Maka kata Imam Hasan Basri, kamu siapa? Saya tidak kenal. Kamu ingat ya, ada seorang ibu datang kepada kamu meminta amalan supaya bisa ketemu dengan anaknya. Iya, saya ingat, itu saya. Kata Imam Hasan Basri, tapi ibu kamu menceritakan kondisi kamu tidak seperti ini. Kondisi putrinya sangat menyedihkan. Dia dipasung, dia menderita, dia diajak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata putri tersebut, iya benar, memang seperti itu hal aku, keadaan aku sebelumnya. Tapi salah satu orang soleh di suatu hari datang ke kuburan, lalu dia bersolawat pada Nabi Muhammad SAW untuk penghuni kubur, maka aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan seperti ini. Ini orang soleh yang sholawat. Dan kita nggak tahu sholawatnya apa. Tapi kalau antum baca di dalam kitab Majmu'ah Awrad wal Ahzab di Syekh Al-Akbar Ibn Arabi,
Beliau mengatakan siapa orang yang membaca sholawat ini di kuburan atau dihadiahkan oleh mayit, maka Allah Subhanahu wa taala angkat daripada azab orang tersebut di kuburnya. Apa itu? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an la tu'adzib hadzal mayyit. Sekali aja kita hadiahin buat orang-orang yang di dalam kubur. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang-orang yang di dalam kubur senang bahagia. Nah itu menurut Al-Imam Ibn Arabi. Baca Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Ya Allah, saya minta memohon kepadamu dengan keberkahan, dengan keagungan Nabi Muhammad SAW dan ali Muhammad, keturunan Nabi Muhammad SAW, untuk engkau tidak mengazab mayit ini dalam kuburnya. Apalagi kita hadirin sekalian, kita di sini baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, baca ad-dailai yang dikatakan oleh para ulama. Kalau maulid yang lain itu Rasulullah hadir ketika mahal qiyam, tapi khusus ketika maulid ad-dailai dari awal asal sampai akhir Rasulullah SAW ada di hadapan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ada juga kisah yang mana kisah ini dibawakan, diceritakan oleh Habib Muhammad bin Abdul Hajar. Mungkin sebagian di antara antum telah mengetahui. Ini Habib Muhammad bin Abdul Hajar, guru sekaligus mertuanya Habib Umar bin Muhammad bin Hafid dan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah. Kalau di dalam foto itu jenggotnya warna merah itu, Habib Muhammad bin Abdul Hajar. Makanya Habib Umar tafaulan, ya sama mertuanya sekaligus gurunya, guru besarnya Habib Umar bin Hafid. Suatu ketika ada salah seorang muridnya itu yang istiqomah ngaji sama beliau dari mulai masa muda sampai meninggal dunia. Meninggal dunia nih muridnya. Lalu di malam pertama kematiannya Habib Muhammad Al-Hajar dimimpiin nih muridnya. Ternyata apa hadirin sekalian? Atau jangan kira mimpinya orang soleh cuma tidur biasa lah. Bahkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Abi Hurairah marfu'an, Rasulullah SAW bersabda dalam takatur yaitu hampir-hampir dipastikan mimpinya orang mukmin gak ada yang berdusta. Dari hadis setelahnya itu wa asdaqul ru'ya asdaqul hadits, orang yang paling benar mimpinya benar juga omongannya, nggak pernah dusta. Nah ini Habib Muhammad Al-Hajar mimpi itu muridnya sedang diazab sama Allah SWT dalam kubur jihad ini. Ada khusus, antum lihat ngaji rapi luar biasa, tapi ada salah satu yang menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya sama Habib Muhammad Al-Hajar, kenapa keadaan kamu kayak gini, padahal aku melihat kamu rajulun thayyib, orang baik. Maka dia mengatakan, ya Habib, 2 tahun sebelum saya meninggal, keluarga saya maksa saya untuk beli TV. Keluarga saya maksa saya beli TV. Nah, ketika saya meninggal ini ada di antara anak-anak saya yang lihat yang jorok-jorok, yang kotor-kotor di TV tersebut, saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yas'al arba. Seorang itu tidak bergerak nanti di hari kiamat menuju siratal mustaqim kecuali sudah ditanyakan tentang 4 perkara. Riwayat Tirmidzi. An umrihi fima afna, umurnya dihabiskan buat apa hadirin? Wa syababi fima ablah, di masa mudanya nih dipakai buat apa masa mudanya? Kalau lagi sehat, afiat. Wa an ilmihi madza amila fi, dari ilmunya diamalkan enggak ke ilmu. Wa an rizqihi min aina tasarraf wa fima anfaqah, daripada rizkinya dapatnya dari mana, dikeluarinnya untuk apa. Naam, didapatnya dengan cara yang halal, tapi dikeluarinnya untuk apaan? Ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Habib Muhammad Al-Hajar mendengar yang diucapkan oleh muridnya tersebut, maka langsung besok harinya dia mengunjungi keluarganya yang ditinggalkan. Diceritain bahwasanya saya mimpi abah kamu sedang diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gini. Akhirnya ada di antara
anak-anaknya yang nggak pakai lama langsung dibantu gitu. Langsung yang mengatakan, sebab saya ini ayah saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung semuanya istighfar, tobat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian tahun 80-an. Belum kayak zaman sekarang. Kenapa dia disiksa? Kenapa? Karena pakai uang dia. Dapatnya TV dengan uangnya dia. Tapi ketika digunain salah sama anak-anaknya. Ini juga pelajaran bagi kita, hadirin sekalian. Ini orang-orang yang dikober nih. Ya kita kan lewat kober nih. Itu pada tahu fabasur fakashafnahan kajuto atau fabasur kajuto al-hadid, ini pada tahu. Ya, kita nih annasu niyamun fa idza matu intabahu. Kita nih pada tidur, semuanya pada tidur nih. Ya, nanti kalau udah mati baru ada apa? Ada sadar. Ada sadar. Ini yang ada di kober lewat aja akoribnya. La salam wa salam tahu. Enggak ngucapin assalamualaikum ya ahlul kubur. Nih anaknya atau apa? Ya bininya udah kawin lagi mungkin. Atau apa? Adanya la salam wa salam assalamualaikum warahmatullahi, atau wala salam wa baca al-Fatihah ya Allah ya muru aqari bi janbatil qabri ka'annahu la ya'rifuni. Mereka itu melewati kuburan aku seakan-akan dia nggak kenal sama aku. Ya Allah, kasihan. Ya, orang tua kita, mohon maaf, kayak dijadiin bangke aja gitu. Ya, ini ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nggak lama kemudian mimpi lagi Muhammad Al-Haddad. Ternyata orang tuanya Fir'aun bertemu dia ada di taman daripada taman-taman surga. Dan dia bersyukur kepada Habib Muhammad, ya, karena sudah disampaikan keluh kesahnya kepada keluarganya. Ini hadirin sekalian, apalagi kita yang punya anak kecil ya, generasi mecin ya, generasi masya Allah, generasi TikTok. Ini lebih bahaya lagi nih, kata Habibullah bin Habib di beberapa muhadharahnya, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, mengatakan antum takhafuna sikin ala auladikum, kalian takut pisau itu dipegang sama anak-anak kalian. Wala takhafuna qabla sikin, tapi kita nggak takut dengan sesuatu yang lebih bahaya daripada pisau. Apa itu? Al-jawwal baina aidi aswalikum, HP di tangan anak-anak kita. Itu kita sendiri yang apa? Yang beliin. Makanya kita harus apa? Kita harus didik, kita ajarkan dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalin sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Al-Walid itu pernah menyampaikan dengan bahasa Melayu supaya apa? Supaya ini anak-anak kecil itu, orang-orang awam pada tahu, pada kenal, pada paham siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tuh syair zaman ya maulai ya Rasulullah, lahirkan Nabi yang mulai di kota Makkah, wafatnya Nabi yang mulai di Madinah, tinggalkan anak yang mulai Siti Fatimah, Hasan dan Husain yang mulai bunga hatinya, sahabat empat yang mulai aliman turun, hormatkan Nabi kita Muhammad yang sempurna, mengharap syafaatnya di hari kemudiannya. Pakai bahasa Melayu supaya kita paham. Hadirin sekalian, terakhir ada baru-baru ini orang soleh mimpi Nabi Muhammad SAW. Ini supaya kita amalin, kita bawa ke rumah kita masing-masing. Kata Rasulullah SAW, sampaikan kepada umatku akan dua hal. Apa itu? Yang pertama apabila dia sedang mempunyai hajat, dia sedang ada keinginan masalah dunia atau akhiratnya, maka niatkan segala sesuatu, ucapan dia, perbuatan dia, tingkah lakunya dia untuk membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
semuanya kita niatin untuk bahkan Nabi Muhammad SAW. Ini Habib Al-Habsyi, Sahih Muslim Tuturah, itu dia nggak melakukan sesuatu kecuali dia pikir dulu. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, "Khudul amra bitadbir." Antum kalau misalkan mau melakukan sesuatu, pikir-pikir dulu yang baiknya gimana, yang buruknya gimana. Ini Habib Al-Habsyi mikir dulu, dia melakukan ini, ucapin ini, dia lihat dulu, seandainya saya ucapin ini, kira-kira Rasulullah senang nggak sama saya, ridho nggak Rasulullah SAW. Ini mendatangkan ridhonya Allah atau tidak? Kalau saya ucapin ini, melakukan ini, perbuatan ini, kira-kira Allah ridho apa tidak? Kalau nggak ridho, ditinggalkan Habib Al-Habsyi. Itu. Jadi kita niatkan semuanya, segala sesuatu untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang kedua kata Rasulullah, ada 3 perkara yang mana menyebabkan orang ini hidupnya hina, dina, sengsara, belangsak di dunia. Naudzubillah min dzalik. Apa itu? Yang pertama yang mana dia mempunyai sifat kibir. Apa kibir? Batul haq wa qamtun nas, sombong. Sombong itu nggak pantas, nggak layak bagi seorang manusia. Sombong itu adalah ridhanya Allah. Wal kibriya li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabha wattaqi. Khusus buat Allah Subhanahu wa taala, enggak layak, enggak pantas orang hamba itu mempunyai sifat sombong. Kalau dia masih punya sifat sombong, dia bakal hina hidup di dunia hari ini. Yang kedua apa? Yang kedua yang mana mereka masih hukukul walidain, durhaka sama orang tuanya. Dia bakal hidupnya hina hadirin sekalian. Dan juga termasuk hukukul walidain, hukukul ustaz. Ya, dia durhaka sama ustaznya, dia lupa cara musafahah, cium tangan sama ustaznya. Mentang-mentang rasanya udah lebih tinggi, atau dia pulang dari Hadramut, atau pulang dari Madinah, dari Makkah, dari Mesir, lupa dia cara cium tangan. Manggil ustaznya bukan ustaz lagi, manggil namanya langsung, ya, mat, ya, dol, dim, gitu. Langsung kadang-kadang start aja, kadang-kadang juga. Ya, dengar orang manggil ustaz pakai tarhim, enggak al ustaz, manggil ustaz, tat, kan gak enak itu gitu. Hati-hati gitu, ya, bisa ukur ustaz gitu, ya, tat aja. Nah ini yang tiga apa? Yang ketiga, ya, yang memusuhi para awliya Allah, orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada sifat-sifat yang tercela tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita pada hari ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang menghadirkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Dan antum kalau ada lihat itu rumit misalkan di media sosial, Instagram, YouTube tentang anak-anak Palestina, ya, yang membantai, kita kadang-kadang nangis juga. Makanya kita lewatin aja. Kenapa kita nggak tahan nangis? Sedih kita melihat penderitaan mereka. Itu tandanya kita masih punya rahmah, ada kasih sayang. Gak apa-apa antum nangis sejari-jarinya di situ. Mungkin aja air mata antum menjadi saksi baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang maksiat, ketika dia maksiat, dia ingat maksiatnya, dia nangis karena maksiatnya, jangan pernah diusap itu air mata. Itu merupakan air mata nanti saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati sayyidina Muhammad. Allah rahmati sayyidina Muhammad. Allah tajur umat sayyidina Muhammad. Allah aslih umat sayyidina Muhammad. Allah farij umat sayyidina Muhammad. Allahumma izzil Islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ahlil yahuda wal nasara wal kafara wal musyrikin. أعداءك يا رب، أعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم وأقل عددهم واجعلهم في اليمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهل ولك الإسلام وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.